Halo semuanya, selamat datang di channel Iban. Dan di video kali ini di depan gue sudah ada komponen-komponen PC yang akan gue rakit. Dan untuk spill aja harganya langsung aja di awal. Di sini totalnya menghabiskan kurang lebih 50-an juta. Apakah ini worth it? Belum tentu. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau ngerakit PC, sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhannya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke komponennya. Yang pertama, di sini gue pengen ngasih tau motherboardnya. Nah, motherboard ini gue menggunakan Asus ROG Strix Z690A Gaming Wi-Fi D4 DDR4. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman beli motherboard, pastikan teman-teman harus tahu ini dia ATX, MTX atau yang mini ITX. Kemudian setelah motherboard, di sini langsung masuk ke prosesornya. Nah, ini pastikan juga nih untuk motherboard dan prosesor itu sudah cocok. Jangan sampai motherboardnya itu nggak support 12 gen, tapi teman-teman belinya prosesor yang 12 gen. Ini untuk prosesor gue beli i7 12700K. Ini untuk prosesornya. Kemudian untuk mendinginkan prosesor ini, gue menggunakan cooler IO dari Cooler Master. Sorry, apa tuh jatuh? Ini gue menggunakan IO Cooler Master yang ML240 Illusion White Edition. Nah, kemudian setelah si IO ini, gue juga membeli fan casingnya itu menggunakan Cooler Master juga. Supaya apa? Supaya satu sistem. Semoga kalau misalnya satu sistem ya ntar nggak ada cekcok ketika kita setting lewat motherboard atau misalkan PC kita. Di sini kemudian kita lanjut ke SSD dulu. Nah, untuk SSD di sini gue menggunakan Kingston KC3000. Ini kalau nggak salah read write-nya itu sampai 7000 6000. Cuman gue nggak tahu mana yang duluan. Up to 7000. Nah, ini udah NVMe M.2. Ini gue menggunakan yang 2 kali 1 tera. Jadi gue menggunakan total 2 tera. Kemudian SSD udah. Sekarang kita lanjut ke RAM. RAM di sini gue menggunakan V-Color 32 GB 16 kali 2 dual channel. Ini yang Prism Pro. Ini gue pilih yang C-nya itu C16. Nah, ini untuk RAM. Kalau misalkan teman-teman cari, pastikan ini juga support dengan Mobonya. Ini untuk DDR4. Gue beli juga DDR4. Dan juga teman-teman harus pastikan CL-nya, CL di belakangnya. Misalkan di sini gue 3600 CL16. Kalau misalkan ada yang CL18 ya sebenarnya lebih di bawah sedikit. Tapi kalau misalkan bisa ya teman-teman cari yang CL-nya terendah teman-teman kalau bisa. Cuman udah pasti CL makin rendah itu harganya pasti makin mahal. Sekarang ini menu utamanya teman-teman. Menu utama di video kali ini adalah RTX 3080 Ti Asus TUF. Nah, ini gue belinya untuk si RTX-nya ini udah setengahnya harga sendiri teman-teman. Cuman waktu itu gue belinya tuh lagi diskon lumayan. Kalau nggak salah ini untuk RTX gue habis di 23-an. Kemudian apalagi nih yang belum? Oh ya, gue juga lupa. Nih gue casingnya itu pakai Lianli O11 Dynamic Mini yang versi Snow White. Jadi di sini temanya gue sukanya tuh putih. Jadi gue membeli semua serba putih. Walaupun memang nih untuk V-Color-nya tuh dia nggak putih karena ini kayaknya dia rada mirror gitu, karena gue pikir kalau RAM kayaknya nggak terlalu kelihatan kan, yang kelihatan nanti si RGB-nya teman-teman. Kemudian untuk PSU-nya di sini gue menggunakan Corsair SF750 yang sudah bersertifikasi Platinum 80 plus Platinum nih. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan ya. Ntar gue akan zoom, kalau misalkan nggak kelihatan ya udahlah, ntar teman-teman cari sendiri ya untuk speknya. Nah, ini untuk PSU ini temen gue udah ada yang pakai dan ini tuh bisa up to 1000 watt. Jadi harusnya sih aman untuk menampung daripada si RTX 3080 Ti dan juga si Intel i7 12700K. Kemudian ini untuk mempercantik, di sini gue menggunakan backplate VGA. Nah, ini buat teman-teman yang tahu ini tuh Killua teman-teman dari Hunter x Hunter. Gue nggak tahu ini apakah akan menaikkan suhu ekstrim jadi overheat atau enggak. Kalau misalnya overheat ya nanti gue akan lepas. Seenggaknya di sini karena isi ini karena si RTX gue ini hitam dan gue pengen putih, ya udah gue kasih backplate lah. Kemudian untuk mempercantik lagi di sini gue menggunakan Lianli Streamer Plus V2 dan juga ini satu lagi yang pokoknya ini yang 24 pin satu lagi yang untuk VGA lah, satu untuk VGA, satu untuk ke motherboardnya. Tapi gue nggak tahu nih dalamnya mana nih, yang buat VGA mana, buat motherboard mana. Pokoknya ini ntar kita akan pasang juga. Jadi ntar ada RGB-nya. Oke, itu aja untuk komponen-komponennya. Sekarang kita akan langsung masuk ke perakitannya. Mari kita rakit.
VGA semuanya di bawah 300 watt. Cuma kalau udah ganti kayak kecil itu Oke teman-teman, jadi itu adalah proses merakit PC gue yang gue lakukan kurang lebih Juni 2022. Juni tengah apa Juni akhir gitulah. Dan sekarang nih udah tanggal 6 April 2023. April, Mei, Juni, berarti 2 bulan lagi nih PC gue udah setahun. Mohon maaf banget karena gue baru aja resign, jadi baru sempat ngedit. PC ini pun gue udah pakai 1 tahunan, dan juga bisa dihitung-hitung gue udah rugi belasan juta lah karena dari si VGA nya ini sebenarnya VGA kalau misalkan teman-teman tahu dia tuh sempat turun kurang lebih 2 kali. Jadi dari harga 30-an si 3080 Ti ini kemudian turun ke 25, itu gue beli, dan kemudian dia turun lagi ketika muncul 4000 series. Jadi ini kayak tinggal sekarang 13 jutaan kalau gue lihat sekarang ya. Tapi ya udahlah, namanya juga investasi, ini kan buat gua ngedit juga, buat gua kerja juga. Oke, sekarang kita langsung lihat close up-nya seperti apa ya jadinya. Nah ini teman-teman, ini yang tadi gua bilang kipasnya ini gua kebalik, harusnya tuh dia narik dari luar. Kalau misalkan dia nyemprot, maksudnya dari dalam keluar tuh di bagian belakang sini tuh panas banget nih. Nah, ini tuh tempat kabel-kabel teman-teman, bagian kanan itu tempat kabel-kabel. Jadi ketika waktu itu kayak gue main berapa lama, bagian belakangnya panas banget, berbahaya buat si kabelnya. Buset nih bagian belakang sini ketika gue pegang tuh udah kayak bisa bikin nyeplok telur, panasnya panas banget, kacau. Jadi saran buat teman-teman yang bikin si radiatornya itu di bagian kanan, pastikan dia ngisep, walaupun dia ngisep cuman dia langsung dikeluarin. Baik kalau misalkan ada 6, 7 sama 2 kanan, yang kanan narik buang ke atas, yang bawah narik buang ke belakang. Ya sebenarnya ini bisa buang ke atas juga sih, pokoknya airflow-nya ke atas, kemudian dari belakang ke, sama dari kanan sana ke belakang sana gitu. Oh ya, ini gue juga nambahin ini karena VGA gue tuh lumayan berat ya, jadi gue pakai ini dari Cooler Master nih buat penyangga VGA holder. Ini kalau nggak salah 200-300 ribuan gitu. Nah ini kiloannya sekarang udah ada ini nih, udah ada kartunya, udah lulus ujian hunter ya. Terus juga ini nih sebenarnya warnanya bisa diatur nih, si dari Lianli itu tadi, Lianli streamer. Cuman kayaknya ini habis update software atau apa, gue nggak ngerti, jadi nggak bisa diatur. Gue udah coba tadi software di sana, kayaknya harus ngeriset, cabut colok lagi tuh bagian belakangnya. Gue nggak ngerti. Ini kan udah dipakai setahun juga, jadi kayak gue udah nggak peduli gitu. Pas awal-awal sih gue peduli banget, pengennya warna putih semua gitu kan, cakep. Dan sekarang ya udahlah, yang penting bisa dipakai buat kerja. Oke teman-teman, kalau gitu itu aja vlog bikin rakit PC kali ini. Semoga aja menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya spek PC gue seperti apa. Oke, kalau gitu sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.